Dengan analogi ya, mereka pakai 2005, bisa tidak kita kalau menemukan misalnya kesalahan kepada presiden yang sedang menjabat sekarang, menurunkan dia pakai Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang hanya menggunakan sidang umum di MPR. Nggak bisa. Pakai Undang-Undang Dasar yang pakai amandemen ini. Poinnya sudah yang pakai sudah DPR, diuji secara hukum di Mahkamah Konstitusi, baru ke MPR begitu. Ya, okay. Jadi masa makanan sudah basi begitu, sudah nggak laku begitu, kemudian dipakai begitu. Oke. Inilah jagonya kader-kader yang penjilat ini untuk memutarbalikkan fakta. Diam dulu ya. Kita tidak pernah mengatakan memakai anggaran dasar tahun 2005. Ini tudingan Anda serius ini, kader-kader penjilat tudingan Anda serius ini kepada... Oh ya, karena apa? Tidak pernah ada mengatakan kita memakai anggaran dasar anggaran 2005, tetapi mengembalikan kepada anggaran dasar 2005 dengan penyesuaian undang-undang partai politik. Adanya mahkamah partai dan keputusan itu hasil keputusan daripada anggaran dasar rumah tangga KLB itu jangan. Jadi abang pakai KLB undang-undang dasar nomor berapa? Anggaran dasar berapa? 2020. Sebagaimana disampaikan pemerintah. Tunggu dulu. Adanya kekosongan anggaran dasar rumah tangga karena bertentangan dengan undang-undang. Kekosongan? Ada SK ya. Menteri Hukum dan HAM 09 18 Mei 2020. Dengar dulu. Tidak ada kekosongan norma kekosongan hukum. Baik Bang Jansen, ditanggapi langsung. Bagaimana? Karena Anda menggunakan bukan anggaran dasar ini ruang publik. Jangan kita bicara kekosongan hukum, kekosongan norma. Bapak secara bergantian. Kami tidak bisa mendengar secara jelas jawaban Bang Jansen. Karena dibilang kekosongan hukum. Bang Jansen bertanya, ADRT mana yang digunakan? Undang-undang yang mana yang digunakan pada KLB? Bang Joni. Kita memakai undang-undang partai politik. Undang-undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008. Aku baca ya. Dengar dulu, dengar dulu. Dengar bahwa pasal 15 kedaulatan ada di tangan anggota berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Oleh karena anggaran dasar rumah tangga 2020 adalah mengamputasi mekanisme semua organisasi proses itu demokrasi. Ada di anggaran dasar. Betul. Itulah yang disebut di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik. Dan ini Betul. sejak 2008 sampai 2011 bertahan ini. Betul. Anggaran dasar partai politik adalah peraturan dasar partai politik. Berdasarkan anggaran Jadi dasar untuk mengambil anggaran rumah tangga. kebijakan, mekanisme organisasi, melakukan rapat, kongres KLB di situ. Oke, ini tidak ada ujungnya kalau perdebatan ADART antara Bang Jansen versi DPP dan juga KLB ini. Berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Dan yang dipakai itu adalah MHH 09 18 Mei 2020. Baik, Bang Joni langsung ditanggapi. ADART Anda dituding Jansen sudah basi. Justru karena anggaran dasar anggaran rumah tangga 2020 bermasalah. Bermasalah di mana? Ada kamu polis diam dulu. pengadilan Kamu enggak? diam, ya kan kamu nggak mau diam. Ya toh? Nggak, biar ini. Baik, kan perdebatan ini tidak ada ujungnya, ya, Bang Joni dan juga Bang Jansen. Bang Joni, Bang Jansen. Masalahnya, saya bilang tadi, baru dikasih setitik madu yang disimpan itu, udah berkoar-koar bahwa. Baik, ya, cukup cukup Bang Joni, Bang Jansen. Ya, poinnya diulang-ulang kembali, Bang Joni, Bang Jansen cukup. Baik, saya tahu. Bang Joni, Bang Jansen, pasal-pasal dalam ADART internal partai tidak berujung. Anda kan udah saya ingatkan. Nggak usah madu-madu begitu. Madu ya, apa? memang. Apa? Ya. Apakah madu daripada semua daripada hasil-hasil yang kita bahas ini soal anggaran dasar mana yang sah sekarang? Baik, ADART Partai Demokrat sepertinya belum bertemu solusinya. Bang Jansen memiliki versi sendiri. Yang KLB juga mengklaim memiliki ADART yang sah. Bang Joni, cukup. Bang Joni, perdebatannya cukup. Bang Joni, Bang Jansen cukup. Publik tidak bisa mendengar secara jelas apa yang Anda utarakan. Bang Ali Mukhtar Ngabalin, kalau terus dibiarkan seperti ini masyarakat mencontoh demokrasi kita seperti apa? Cukup, Bang Joni, cukup Bang Joni. Itu sudah terlalu panjang karena tidak ada ujungnya dialog tadi. Nah, karena dipotong. Anda tadi saya potong nggak boleh. Kita adil. Kita durasi secara adil, Bang Joni, Bang Jansen. 1 menit saya berikan kepada Bang Joni. Makasih. Pertama, kejadian ini sudah lama dan itu saya sampaikan. Ini supaya tegas. Murni persoalan interdemokrat, ya murni. Saya sampaikan itu. Karena diamputasinya. Itulah membuat kita berkumpul sehingga anggaran dasar 2020 itu mengamputasi. Sehingga ada kekosongan hukum, itulah kita membuat KLB untuk mengembalikan kepada proses demokrasi sebagaimana mestinya daripada lahirnya demokrat. Poinnya sudah diulang. 5 detik. Sudah diulang. Hak jawabku 5 detik. 5 detik. Tidak ada kekosongan hukum masyarakat Indonesia. Pak Mahfud MD Menko Polhukam sudah jelas mengatakan yang berlaku sekarang itu adalah anggaran dasar Partai Demokrat
ya MAH 09 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM 18 Mei 2020. Baik, sudah lebih dari 5 detik. Itulah yang Terima kasih harusnya banyak, Bang dipakai Jansen. untuk melaksanakan Bang kongres Jansen, rapat termasuk KLB. kita sudah tangkap poinnya. Bang Joni kita sudah tangkap, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Ini sepertinya kalau terus dibiarkan bisa tidak ada ujungnya. Perdebatan internal Partai Demokrat ini sudah memang menjadi perhatian dari masyarakat. Mampukah pemerintah berada di tengah? Kita masih menunggu. Pasti ya, pasti bahwa seberat apapun situasi yang terkait dengan masalah proses demokratisasi di tanah air, undang-undang kita memberikan jaminan, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang turunannya. Karena itu memang proses ini harus samalah, bahwa saya kira ada berbagai dokumen yang dipersiapkan, dokumen-dokumen organisasi hasil keputusan Munas, kemudian persiapan semua dari Bang Jansen dan kawan-kawan, tidak ada lain. Itulah yang tadi undang-undang menyebutkan bahwa ada proses penyelesaian ini melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Undang-undang ini kami susun pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2011 ini saya pansusnya ini undang-undang ini. Karena itu saya mengerti, kalau diarahkan kepada musyawarah itulah maka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 itu menjelaskan tentang Mahkamah Partai. Karena masalah Mahkamah Partai itulah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Kalau kewenangan Mahkamah Partai ada dengan undang-undang itu, apa urusannya dengan pemerintah? Apa urusannya Anda mendesak Presiden untuk mengambil keterangan terhadap masalah ini? Enggak. Presiden sedang memperkonsentrasi pikiran, ngurus vaksin, ngurus pandemi dan lain-lain sebagainya. Sekarang ada di Bali. Jadi kalau istilah brutalisme dan lain-lain sebagainya, udah deh baca buku dulu yang bagus lah. Jangan membuat publik itu dengan kacau, karena kita menggunakan diksi-diksi dan narasi yang membuat publik itu tercerai-berai, kemudian publik itu tersesat karena kita menggunakan istilah-istilah yang tidak benar. Saya kira itu poin yang terpenting. Saya kembali kepada nilai begitu. Ini kan sejarah konflik dalam tubuh umat manusia ya. Dulu itu ada masa ketika orang-orang berkuasa itu bangun, yang dia katakan kepada orang di sekitarnya adalah, siapa lagi yang akan kita kuasai hari ini? Gitu. Konflik itu adalah insting dasar manusia. Bahkan kadang-kadang kita itu konflik dengan diri kita sendiri. Itulah sebabnya perbedaan antara konflik zaman dulu dengan konflik zaman sekarang itu adalah kita mengorganisir, menerima konflik itu, dan konflik itu terbatas pada konflik kata-kata. Ya, sengketa ini adalah sengketa yang aman buat kita, sengketa yang yang soft begitu. Karena itu menurut saya kalau kita tambahkan sedikit dalam konflik ini, apa yang saya sering sebut kedewasaan, kematangan, ini tentu akan jadi indah gitu loh. Nah itu sebabnya kepada kita semua ini yang dituntut itu kematangan. Saya terus terang ingin juga mengatakan bahwa teman-teman Pak AHY dan kawan-kawan ini harus bersyukur juga ini situasi ini, karena ini akan menguji kematangan dia gitu. Ini dia menghadapi Jenderal Bintang 4 ini, ya kan? Kalau dia lolos di sini dia bisa jadi Jenderal Bintang 5. Dan harus dia pakai ini gitu loh, karena di situ nanti Anda akan dilihat Anda bisa jadi presiden atau enggak berikutnya. Ini kematangan ini memang ditunggu oleh publik gitu. Tetapi juga teman-teman Bang Joni dan kawan-kawan ya, dia juga harus mendeliver. Saya tahu ada beberapa hal yang mungkin agak ekstrim dilakukan kepada Bang Joni itu sebagai pendiri partai dan sebagainya, ya itu harus dilawan. Menurut saya itu juga harus kita antisipasi dan kita hadapi dengan baik. Dan semua kita ini berkonflik secara baik, karena konflik adalah insting harian kita. Mari kita organisir konflik kita secara baik, secara beradab gitu loh. Nah ini saya kira tantangan dari demokrasi Indonesia. Kalau kelas kita ini mau naik terus menerus ya kita harus betul-betul bisa melewatinya dengan baik. Apalagi tadi Pak Ali mengatakan kita ini lagi banyak masalah. Dugaan saya ya, Pak Jokowi tidak minat dengan konflik ini. Dia nggak mau terlibat dalam konflik ini gitu. Cuman kita ini kan boleh buat, terpaksa harus menyeret presiden, karena ini diantara kultur kita. Dalam kultur kita itu kita selalu ingin memanggil yang paling besar untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita ini negara bapakisme. Kita ini masih feodal kadang-kadang, sehingga apapun yang terjadi dengan kita panggil bapak besarnya gitu loh. Kita nggak mau selesaikan sendiri.
Nah kalau menurut saya ini kita bisa selesaikan sendiri. Saya percaya teman-teman ini semua kita ini dalam keadaan teruji begitu, diuji begitu, dan kita akan lolos. Saya kira itu. Ini Kita tunggu catatan. tawaran dari Partai Gelora. Kita kasih satu segmen lagi, Bang Joni, Bang Jansen, dan juga Bang Fahri, Bang Ali untuk memberikan closing statement di tayangan perdana Catatan Demokrasi. Sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.